Ini kita saatnya akan menganalisis tentunya. Tadi sudah Hamdan Zulfa, kemudian Jimli Asidiki yang kemarin juga mengeluarkan statement tentunya terkait dengan keputusan MK Jokowi JK, dan juga ada statement dari Prabowo Subianto. Kita akan melihat yang pertama kali mungkin ke Prabowo Subianto terlebih dahulu. Si warga negara, jadi ya kami sangat menyesal ya tindakan yang di luar kepatutan dari aparat yang saya kira tidak perlu sampai seperti ini. Mereka, ya saya kira kita tetap akan lapor ke lembaga-lembaga yang berwenang. Di ujungnya juga saya kira DPR juga harus mengambil sikap, saya kira. Ya. Keputusan ini Pak, gimana Pak langkah selanjutnya Pak? Apa mau ke PT UN atau gimana Pak? Serahkan kepada tim hukum. Ya, tim hukum saya kira akan melakukan. Kita ada tim hukum, ada tim politik. Ya. Berarti akan lanjut ke PT UN Pak ya? Kita lihat nanti bagaimana. Terima kasih Pak. Kita sampaikan langkah selanjutnya segera merencanakan, segera mempersiapkan untuk nanti ke pemerintahan yang baru itu. Artinya segera kita bertemu dengan pemerintah yang sekarang, dengan pemerintah Pak SBY untuk mengetahui persoalan-persoalan apa, kemudian nantinya juga apa kita bisa masuk ke kementerian-kementerian agar persiapan kita betul-betul nanti bisa segera matang. Soal rekonsiliasi bagaimana Pak Jokowi JK? Rekonsiliasi apa? Pak Prabowo, Pak Hatta itu sahabat baik kami. Saya Pak JK ini sangat bersahabat dengan Pak Prabowo, Pak Hatta. Nggak ada rekonsiliasi itu apa? Nggak ada masalah. Tidak ada masalah, kita ini sahabat dan sahabat yang baik. Apanya? Untuk mendamaikan juga di bawah, membuat dingin yang di bawah. Yang di bawah itu udah dingin, nggak ada masalah. Ya sahabatnya ketemu kapanpun bisa, nggak ada masalah. Wartawan memang banyak tanyanya ya. Itu pasti yang nanya wartawan tuh. Iya kan? Kalau bisa seharian ditanya terus tuh mungkin kan. Baik, Mas Reza, ada komentar terkait dengan hal ini, Mas? Dulu waktu Pak Jokowi dinyatakan menang Pilgub DKI, Pak Jokowi langsung datang ke rumah Pak Foke. Iya. Nah, terus terang saya berharap kalau betul-betul ingin mendamaikan yang di bawah, tadi kan istilahnya sahabat baik katanya. sahabat baik, ya sudah siang nanti sholat Jumat sama-sama saja, datangi Pak Prabowo di Hambalang, sholat di Masjid Az-Zikra di sana, selesai masalah gitu kan ya. Tapi kalau bagaimanapun saya ingin mengucapkan selamat untuk mereka berdua. Selamat, dan saya titip amanah kepada Pak Jokowi untuk menjaga kursi Presiden Indonesia sebaik-baiknya. Dan juga selamat untuk Pak Yusuf Kalla, saya titip amanah untuk menjaga negara Indonesia sebaik-baiknya. Artinya juga ada pernyataan bahwa akan ke DPR. Ini masih ada setengah hatikah begitu loh, mengakui hasil putusan MK atau seperti apa nih begitu? Pak Prabowo tadi mengatakan ya nanti juga akan berlanjut ke DPR seperti itu. Mas, dulu saya pernah menulis begini, barangkali masyarakat kita sudah sangat cerdas ketika mereka melihat bahwa tampaknya peluang istana akan diduduki oleh Pak Jokowi. Akhirnya masyarakat pilih oke, harus dilakukan penyeimbangan sedemikian rupa. Itu sebabnya pada pemilihan umum legislatif masyarakat justru memilih pihak yang sekarang berada di pihak lebih pada di koalisi merah putih kan. Artinya kalau memang apa yang diinginkan masyarakat itu sudah terrealisasi sekarang, maka kita akan lihat bahwa akan ada sebuah tanda petik pertarungan yang dahsyat antara legislatif dan eksekutif. Ketika saya menggunakan kata pertarungan, tentu saja bukan bermaksud permusuhan, tetapi untuk memastikan bahwa presiden yang terpilih ini sungguh-sungguh bisa menjalankan amanahnya sebagai pemimpin bangsa ini. Bukan hanya pemimpin setingkat Kota Madya atau pemimpin gubernur, tapi pemimpin Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara besar di dunia gitu. Akan banyak kritikan dari parlemen mungkin, karena tadi Mas Reza mengatakan pertarungan tapi bukan berarti pertarungan yang antagonistik, bukan? Nah, seperti itu antara eksekutif dan juga legislatif nantinya. Saya berharap iya. Saya tidak mau eksekutif kemudian merajalela menjadi penguasa yang membabi buta, saya tidak mau. Toh sekali lagi realitanya adalah hasil pemilihan presiden kita menunjukkan hampir 50%
orang Indonesia tidak memilih beliau. Iya. Dan itu tentu saja menciptakan sebuah keseimbangan yang menurut saya sangat-sangat ideal. Ketika proses hukum sudah selesai, tapi demi kemeriahan hidup berbangsa ada proses politik yang saya pikir terus perlu berlanjut. Baik. Ada kok, saya melihatnya kok lagi-lagi ini semacam kayak kode gitu ya, dengan penyebutan atau pengambilan kata sahabat baik gitu. Saya dan Yusuf Kala seperti itu. Lalu juga apakah ini ada manuver-manuver setelah menggunakan kalimat sahabat baik, manuvernya lebih kepada mungkin akan merangkul. Seperti tadi kalau misalnya rekonsiliasinya ya sholat Jumat bareng lah, kalau usulan dari seorang Reza Indragiri Amri gitu. Nah, tapi mungkin ada hal yang lain, manuver yang lain dengan judul sahabat baik ini mengajak Padahal sampai saat ini juga, hingga ke Senayan lah. Kalau saya ingin mengatakan begini, Lugas JK pernah mengatakan ke masyarakat lewat media bahwa bisa hancur negara kita kalau dipimpin oleh pemimpin yang masih sore, baru kemarin sore gitu ya. Kita tahu, mudah-mudahan bisa ditangkap yang saya maksud. Sekarang Pak JK juga punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa orang yang beliau dampingi tidak akan menjadi penghancur negara. Tapi betul-betul bisa membawa Indonesia ke arah kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Nah, pertaruhannya dengan demikian ada dua. Satu, bagaimana menurut saya tadi saya katakan antara legislatif dengan eksekutif. Tapi pertaruhan yang kedua adalah bagaimana kemudian kita juga bisa menuntut Pak JK terutama sekali. Saya pribadi menganggap Pak JK sebagai sosok negarawan yang luar biasa. Sedikit lagi saya akan menyebut beliau secara subjektif sebagai seorang bapak bangsa. Tapi kalau ternyata duet ini gagal, terus terang yang paling saya rongrong tanda petik bukanlah Jokowi, tapi seorang Yusuf Kala. Baik. Pak Taufik Baudi. Saya dari cuplikan tadi ya, saya cuma menyampaikan ya confirm bahwa pola pikir Pak Jokowi lebih sebagai manajer. Apa? Langsung berbicara operasional teknis, kita kesini bukan berbicara yang strategis bahwa setelah ini selesai ada yang lebih besar masalah ini apakah namanya rekonsiliasi. Ini masalah Pak Jokowi barangkali memberi nilai ini hanya pertarungan yang kan dibagi dua, orang melakukan satu karena interest kepentingan atau karena keyakinan nilai-nilai. Kalau interest selesai memang. Ada kata-kata saya salah dengar tadi ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa akan fokus untuk mengisi kementerian-kementerian. Iya, artinya dia lebih berbicara operasional. Itu kan controllable itu nanti. Kenapa? Buat Pak Jokowi nggak salah ini. Dia sebagai manajer buat dia itu lebih penting di memori otaknya itu paling atas. Apa tuh? Ya itu tadi langsung operasional begini. Ya karena memang kan tipikalnya kan bekerja. Bukan tipikal, otaknya otak manajer. Bukan tipikal. Ya itu yang diharapkan oleh kita kan. Nah, bukan diharapkan, artinya masyarakat tidak melihat itu serius, itu penting. Manajer kayak leader kayak pokoknya orangnya suka, boleh. Pak Jokowi itu menyenangkan kalau kita interaksi ya. Tapi saya mengatakan hal yang strategis bagaimana membuat bangsa yang sah dengan situasi head on ini sampai suami istri ribut, ini kan kejadian yang luar biasa ini. Ini Pak Jokowi dengan statement tadi menganggap ini small thing itu is not a big deal lah, bukan masalah besar. Buat saya, ya Pak Jokowi jangan dimarahin, memang dia kualitas begitu. Terakhir Pak Taufik, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang Jokowi JK ketika 46,85% masyarakat Indonesia ini yang tidak memilih beliau dan beliau dinyatakan sebagai pemenang untuk presiden yang harus dilakukan ya kita bisa ngomong mestinya begini. Tapi kan kembali kepada orangnya, kembali saya mengatakan kalau dasar perjuangannya adalah interest, maka yang dilakukan adalah bagaimana saya mengoptimalkan agar interest saya bisa terpenuhi dengan posisi situasi sekarang. Tapi kalau dasarnya nilai-nilai, dia akan berbicara inilah amanah, inilah tanggung jawab, bagaimana saya memenuhi janji. Bukan karena saya takut dia omongin nggak benar, tapi karena ini tanggung jawab saya. This a choice. Nah yang pertama itu kalau nggak dipenuhin, dia akan mulai cari pembenaran segala macam. Saya mencong sedikit, yang di Senayan, kita lihat. Kalau mereka yang desain koalisi merah putih nanti akan kelihatan apa basis koalisi itu karena interest kepentingan ataukah karena nilai-nilai keyakinan. Ibu Megawati dan PDIP berani makan saya itu karena keyakinan bukan interest. Saya bertahan, saya puasa, tidak mau di pemerintahan. Yang ini yang di Senayan, wah mulai nih kan interest. Tidak punya, saya sebut aja Golkar itu tidak punya tradisi. Jadi apa? Oposisi. Itu mah bukan Golkar itu interestnya ya begitu. Bahasa saya mengatakan Anda tidak pernah punya nilai-nilai basisnya keyakinan kecuali interest kepentingan. Itu potretnya nanti kelihatan siapa orang yang berbicara interest. Itulah kualitas dia. Oke, nanti akan kelihatan dengan sendirinya. Gampang SQ-nya jongkok itu saya bilang. Saya jamin orang itu SQ-nya jongkok. Mas Reza terakhir mungkin. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat untuk Pak JK
yang sudah terpilih sebagai pemimpin Republik ini, dan saya sungguh-sungguh sekali lagi menitip amanah kepada beliau untuk menjaga negara bangsa Republik Indonesia. Dan kepada Pak Jokowi saya ucapkan selamat, saya titip amanah untuk menjaga kursi Presiden Republik Indonesia. Itu saja ya mungkin ya. Baik, terima kasih Mas Reza dan juga Pak Terima Taufik kasih. Baudin atas waktu. Terima kasih Bapak.